Teman-teman pernah nggak dimarahin orang tua gara-gara duduk di depan pintu? Kalau aku sih pernah. Katanya sih nanti susah dapat jodoh. Hayo lo, kalau udah denger masalah jodoh, apalagi yang jomblo, pasti nggak mau kan itu terjadi? Entah datang dari mana dan apa yang mendasari lahirnya statement itu, sebagai anak yang baik, nurut aja lah ya. Toh omongan orang tua kadang bisa aja kejadian. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir untuk mencari tahu lebih dalam asal-usul larangan tersebut? Kenapa bisa berkembang dan sangat dipercayai oleh masyarakat? Kalau dalam bahasa Banjar, ini dinamakan pamali. Tapi balik lagi, pertanyaannya, apakah pamali memang benar-benar ada dan sebuah kejadian yang nyata? Nah, mewakili rasa penasaran kalian akan hal tersebut, aku di sini ingin sharing sedikit mengenai pembahasan ini. So, tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, next. Penyajian sastra lisan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia disebut sebagai ungkapan tradisional. Ungkapan tradisional itu sendiri adalah perkataan yang menyatakan suatu makna atau maksud tertentu dengan menggunakan bahasa kias. Nah, salah satu bentuk ungkapan tradisional tersebut yang sampai sekarang masih tetap hidup dalam tutur lisan masyarakat Banjar adalah pamali. Dalam Kamus Bahasa Banjar, pamali diartikan sebagai perbuatan yang berdosa karena telah melakukan suatu pantangan, tabu, atau yang dilarang. Selain itu, masyarakat Banjar ada juga yang menyatakan bahwa istilah pamali berasal dari huruf Arab, yaitu fa yang berarti maka, ma yang berarti tidak, dan li yang berarti bagiku atau untukku. Ketiga huruf tersebut jika digabungkan membentuk arti, maka tidaklah bagiku atau pantang bagiku hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Semula memang pamali ini bersumber kepada keyakinan atau norma hidup masyarakat. Namun seiring masuknya Islam ke Banjarmasin, konsepnya pun mengalami akulturasi, sehingga ada penambahan larangan yang bersumber dari ajaran Islam. Nah, jadi dari berbagai pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa pamali adalah ungkapan-ungkapan yang mengandung larangan atau ancaman baik dalam bentuk perilaku, sikap, sifat, maupun perkataan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat ataupun agama. Oke, udah mulai ada bayangan kan tentang apa yang dimaksud pamali? Nah, sekarang kita masuk kepada asal-usulnya. Jadi, pada zaman dulu, pamali digunakan oleh para orang tua untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Dikarenakan keterbatasan orang tua dalam menjelaskan dan karena kebanyakan anak-anak sering tidak mendengar larangan-larangan yang diberikan, sehingga orang tua zaman dulu memberikan larangan dengan menyertakan ancaman agar anak-anak mendengarkan kata-kata mereka. Pamali memang bukan suatu hukum yang tertulis bagi masyarakat. Namun, pamali sangat dipercayai oleh masyarakat dikarenakan takut akan katulahan atau kualat. Apabila melanggar, maka dipercaya akan mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi si pelanggar. Selain itu, pasti kalian juga ingin tahu kan, apa aja sih jenis dan macam-macam pamali yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar? Oke, nah dalam masyarakat Banjar, pamali ini dikelompokkan dalam 12 kategori, yaitu pamali yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, pekerjaan rumah, hubungan sosial, perjodohan, kematian, perilaku, kehidupan rumah tangga, alam gaib, profesi, dan religi.
Kedua belas kategori ini masing-masing memiliki berbagai macam contoh pamali. Di antaranya, yang pertama, urang batianan, pamali membuang ratik di lubang. Artinya, perempuan hamil jangan membuang sampah di lubang, nanti sulit melahirkan. Pamali tersebut menunjukkan pantangan bagi ibu hamil membuang sampah ke lubang rumah. Dikarenakan rumah masyarakat Banjar zaman dulu berbentuk rumah panggung dengan lantai yang terbuat dari kayu ulin dan biasanya terdapat celah-celah lubang kecil sehingga memudahkan untuk membuang sampah ke kolong rumah. Jika dipikir, tentu tidak masuk akal ya. Tapi sebenarnya pamali tersebut mengandung makna untuk mencintai kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, khususnya bagi perempuan atau calon ibu yang akan mengajarkan berbagai kebaikan bagi anaknya nanti. Yang kedua, pamali keluar rumah pas sanja kuning, kaina panggaringan. Artinya, pantang keluar rumah ketika senja kuning, nanti bisa penyakitan. Dalam kepercayaan masyarakat Banjar, sanja kuning dianggap membawa penyakit. Selain itu, mereka juga mempercayai para hantu atau jin jahat keluar untuk menebarkan penyakit bagi manusia yang berada di luar rumah. Biasanya anak-anaklah yang sangat rawan terkena dampaknya. Untuk itu, para orang tua tidak memperbolehkan anak-anaknya berkeliaran saat senja. Pelajaran moral yang dapat diambil dari pamali ini adalah untuk mengajarkan masyarakat agar melakukan kebiasaan yang baik, yaitu berada di dalam rumah ketika senja hari. Ditambah lagi masyarakat Banjar yang agamis, mereka selalu melakukan persiapan untuk sholat maghrib dan mengaji setelahnya. Yang ketiga, pamali kada menghabiskan nasi, kaina ayam mati. Artinya, jangan sampai tidak menghabiskan nasi ketika makan, nanti ayam peliharaannya bisa mati. Makna yang bisa diambil dari pamali ini adalah mengajarkan kita untuk tidak membuang-buang makanan atau mubazir, apalagi nasi yang menjadi makanan pokok. Karena banyak di luar sana yang masih kelaparan karena tidak ada makanan. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi adalah beberapa contoh pamali yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat Banjar. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, tapi nggak bisa aku sebutin semuanya di sini karena bakalan jadi panjang banget ya kan? Pamali memang sudah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap pamali sebagai tahayul. Pamali dianggap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan kebenaran secara pasti ya teman-teman. Namun sebenarnya terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya. Pamali dibuat bertujuan agar manusia dapat menjaga norma, bersikap sopan kepada orang lain, berperilaku baik di kalangan masyarakat, dan yang paling utama agar anak-anak dapat belajar mendengarkan ucapan orang tua dan tidak melanggar larangan mereka. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tradisi yang ada di Indonesia, khususnya tradisi adat Banjar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa follow kami di @ckc_official2 biar bisa update info-info terbaru dari Cipta Karya Channel. Sampai jumpa di video berikutnya ya.